Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian di rumah? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Berarti kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Serta kalian jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi, kalian diharapkan mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya di kelas 8 telah dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab 1 ini karena sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Sekarang Ibu menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dan berupaya untuk semakin memperkuat perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Adapun penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948
Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. 5. APRA Angkatan Perang Ratu Adil. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden. C. Presiden membentuk MPRS. Jadi itu adalah penjelasan dari masa Orde Lama. Sekarang kita masuki pada masa yang ketiga, pada masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang sinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh di bawah naungan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sekarang penjelasan yang keempat, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, ada tugas dari Ibu. Tugas mandiri 1.1. Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik, atau buku sumber lainnya. Berarti kalian akan mencari kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru. Selamat mengerjakan di rumah. Semoga penjelasan Ibu tadi bermanfaat buat kalian. Dan Ibu harap kalian di rumah selalu menjaga kesehatan. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.